Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Umum FKKM Stairah Muntai beserta jajaran kepengurusannya serta para anggota, para peserta sekalian yang juga merupakan anggota ya. Jadi panitia sekaligus peserta ya yang berhadir pada hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, penutup daripada sekalian nabi-nabi. Baik, saya diamanahi lagi untuk mengisi materi di training kepribadian pada tahun ini. Tentu tantangannya akan berbeda ya, karena mungkin sebagian dari kita yang di sini sudah mengikuti apa-apa yang sudah saya sampaikan di training kepribadian sebelumnya. Baik, pada kesempatan ini karena tema kita hari ini membentuk pribadi berkualitas, saya akan masuk untuk bagaimana menuju ke berkualitasan itu gitu ya. Bukan hanya soal bukan hanya soal bagaimana membentuk kepribadiannya saja ya, tapi pribadi yang berkualitasnya. Ya mungkin ada satu dua yang mirip-mirip dengan apa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, tapi ada hal-hal lain yang juga saya masukkan yang mungkin belum pernah dibahas di materi-materi sebelumnya. Baik, mari berhitung. Kita mulai berhitung, tapi yang di sini ikut juga atau gimana? Iya. Yang di sini kada ikut gitu gak? Gak ikut. Berarti yang di sini saja. Iya, berarti berhitungnya kita mulai dari sebelah sini saja ya. Oke. Iya. Ikut atau tidak? Kalau ikut ke sana. Iya. Gimana? Ikut ya? Ayo, ayo ikut ya. Iya. Iya. Iya, oke ya. Karena ini untuk anggota saja, internalnya kan ya, internal kita semua ya, berarti semua harus ikut ya. Oke ya, baik ya. Oke, baik, berhitung mulai dari mana berarti ya? Dari atas. Dari sebelah sini. Ya, oke, berhitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, baik. Sebelumnya saya sudah minta menyiapkan kertas ya. Oke, menyiapkan kertas. Silakan mungkin dibagikan kalau belum dibagikan ya. Satu peserta satu kertas, termasuk yang di depan berarti kan. Di training sebelumnya ya, mungkin di 2022 atau 2021 ya. 2022 kalau tidak salah, saya juga ada minta untuk kepribadian yang tidak sehat ini dianalisis di diri masing-masing ya. Nah, yang hari ini silahkan deskripsikan, tidak hanya menyebutkan. Oke, tidak hanya menyebutkan kepribadian yang kurang baik, yang tidak sehat, yang ada pada diri Bu Pian, tapi mendeskripsikan, jelaskan. Ya, jelaskan. Misal ya, ini ada beberapa contoh ya, sama dengan apa-apa yang Pian sebutkan di training kepribadian sebelumnya. Nah, misalnya kurang menghargai orang lain. Kalau Pian tulis di sana kurang menghargai orang lain, berarti itu hanya menyebutkan. Tapi jelaskan, saya adalah orang yang kurang menghargai orang lain. Kenapa? Karena ini. Biasanya kalau ini. Di situasi tertentu ini gitu ya. Nah, itu mendeskripsikan. Jadi kada perlu terlalu banyak, mungkin ya 2 lah kira-kira, nggak apa-apa ya. Karena harus mendeskripsikan panjang gitu kan ya. Iya. Oke, bisa dipahami ya. Ceritakan saja, dijelaskan apa kepribadian yang kurang baik. Ini ada saya masukkan dan lain-lain, karena dan lain-lain boleh saja yang tidak termasuk di sini ya. Oke, jangan sampai terpaku hanya yang tertulis di sini saja. Oke, baik ya. Nah, kalau ada Pian yang merasa tidak memiliki lagi kepribadian yang kurang baik, yang tidak sehat ya kada perlu ditulis. Tapi kayaknya terlalu sombong lah kira-kira kalau tidak menuliskan itu gitu ya. Oke, baik, silakan dimulai. Waktu 5 menit cukup ya. Oke, baik ya, sudah ya. Nah, saya minta
di sini memang ada perintahnya saling berhadapan, tapi supaya kita tidak gaduh gitu ya, saya bagi jadi dua. Ini separuh gitu ya, di sini separuh. Ya, ini kelompoknya di sini, ini kelompoknya di sini. Ya, oke. Baik, selanjutnya silakan remas kertasnya, rumuk ya. Iya. Dirumuk, nggih. Iya, rumuk aja, nggih. Jangan sampai rabit merumuk tuh, dirumuk biasa aja, nggih. Ya, rumuk aja. Anggaplah pian hendak menghapuskan itu dari diri pian lah, seperti itu gitu ya. Iya. Iya, oke, baik. Sudah? Sudah? Tadi sudah saya permudah pakai nama ya. Jadi kalau ada yang nggak mau pakai nama ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi dengan adanya nama akan mempermudah pian sebenarnya ya. Oke, selanjutnya. Iya, saya hitung ya. Bentar ya, bentar ya. Itu yang di situ jangan menimbai istilah ke sini lah. Ke sebelah situ. Nggih. Oke, buan pian dua nih, 1, 2 ke sebelah sana. Nggih. Yang ini 1, 2 ke sebelah sana. Nggih. Bentar, belum saya hitung ya, saya hitung. Hati-hati menimbai terlalu gencang, itu tak keluar ya. Ya, jangan sampai tak keluar. Dikira-kira aja, nggih, dikira-kira jangan sampai tak ke jendela itu. Ya. Oke. Baik. Siap ya? Siap, saya hitung 1, 2, 3. Ya, baik. Ya, biar dulu ya. Nah, ada petunjuk lanjutan, silakan ya. Silakan. Saya nggak minta pian ngambil punya pian, tapi silakan ambil kertas yang ada di sekitar Anda saja. 1 orang 1 kertas. 1 orang 1 kertas. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Silakan duduk kembali. Seperti apa yang saya katakan tadi, saya tidak akan meminta Anda membacakan apa yang Anda tulis itu gitu ya. Tapi teman Anda yang akan membacakannya ya. Iya. Oke, baik. Silakan maju ke depan. Bacakan dan coba berikan solusi bagaimana cara mengatasinya. Apa yang ada di tangan pian aja, yang kadeda Bapak lah. Apa yang ada di tangan pian? Ya. Nanti maju ke depan siapa yang nomornya tampil di sana. Terus iya. Terus kemukakan solusi yang bisa Anda berikan untuk mengatasi masalah kepribadian yang kurang baik itu. Oke. Ya, solusi atau cara mengatasinya bagaimana? Oke, baik. Tadi yang di depan kalau mau kembali ke depan nggak apa-apa. Oke, silakan kembali ke depan, nggak apa-apa ya. Ya, sementara betawakan aja. Ya, silakan kembali ke depan, nggak apa-apa. Oke, baik. Silakan maju ke depan. Pertama, nomor 31. 31 ya, oke, silakan. Silakan maju ke depan. Iya. Silakan di sini 31. Kita buka semua dulu ya untuk menghemat waktu ya. Oke, selanjutnya 18. Mana? Oke, silakan maju ke depan. Selanjutnya lagi 26 ya. Bisa digeser enggak ini? Geser ke atas sedikit. Oh. 26 itu 26. Kada sakit. Biar aja. Nih. 26. Ya, silakan maju ke depan dulu yang iya, silakan maju ke depan supaya kita menghemat waktu supaya enggak satu-satu majunya nanti ya. Oke, silakan. Silakan selanjutnya 45. Iya, silakan maju. Ya, berurutan ya dari sebelah sana 31, 18, 26, 45 dan satu lagi 5. Depan kayaknya ya. Iya. Di depan. Oke, 5 ya, 5 di sebelah sini. Ya, Rida sebelah sini dah, sini dah. Oke. Ya, berurutan, ada mikrofonnya, silakan
Ya, dimulai dari ujung. Bacakan dulu apa yang tertulis di sana. Ya, setelah itu beri solusi. Pun namanya kada usah disebutkan ya. Nanti jadi bahan anu aja penilaian. Dari ujung. Gih. Dari Pian. Solusi yang bisa Pian berikan ya. Nggak perlu mencari di Google karena itu solusi yang bisa Google berikan. Oke, silakan. Namanya nggak perlu disebutkan. Gih. Baca deskripsinya saja. Pertanyaannya, sering mengeluh karena merasa lelah akan keadaan yang terjadi, kadang-kadang merasa tidak sanggup untuk menjalaninya. Jadi pertanyaannya, merasa sering mengeluh. Iya, ininya ya, kepribadian kurang baiknya sering mengeluh. Oke. Dan terus lagi tidak gitu. Iya. Ya, silakan berikan solusi atau cara mengatasinya. Itu banyak-banyak bersyukur, ya, dan juga banyak-banyak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyak berpikir positif karena banyak yang perlu disyukuri dalam nikmat tubuh kita sekarang, mata, telinga, kaki, tangan, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mengeluh, karena manusia ini ada apa namanya, tidak diberikan mengeluh, banyak yang perlu disyukuri. Jauh dari kata kelemahan. Ya, Pak. Iya, saya dengarkan. Banyak berpikir positif. Kita ya. Iya, baik, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Oke, baik. Siapa tadi yang punya itu ya? Jadi itu ada saran, masukan dari rekan kita untuk memperbaiki kepribadian Pian yang kurang baik, yang apa tadi? Sering mengeluh ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan, silakan. Namanya nggak perlu dibacakan, bacakan saja apa yang dia. Kurang bisa mengatur waktu, bingung memilih kegiatan yang mana harus didahulukan, terus Oh, kada apa dilanjutkan aja. pemalu nyapa orang jadi dikira sombong, pasahan, pemarah sama orang yang menjengkelkan. Iya, solusinya nggak bisa semuanya ya, beberapa nggak apa-apa. Solusi buat yang pemalu nyapa orang jadi dikira sombong, kalau bisa kalau malu nyapa minimal senyum, nyapanya pakai senyum. Iya. Oke. Ada lagi yang lain yang mau dikasih solusinya? Itu saja. Oke, baik, tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Ya, kalau malu nyapa orang ya dikasih saran tadi, sekurang-kurangnya nyapanya nggak apa-apa lewat senyum saja ya. Nggak perlu lewat kata-kata. Oke, baik, dilanjutkan silakan. Yang pertama mudah tersinggung, kedua kurang pede atau percaya diri, ketiga kurang mengenali diri sendiri. Ada nggak dideskripsikannya? Nggak ada, nyebutkan saja ya. Iya, oke, silakan kasih solusinya. Ya, padahal kita minta untuk mendeskripsikan kan ya, menjelaskan, menceritakan, bukan hanya menyebutkan tadi. Oke, silakan ada solusi untuk salah satu saja mungkin dari yang tiga itu. Ada? Silakan. Nggak apa-apa, solusi kita aja nggak apa-apa. Jangan takut salah ya. Ya, yang pertama apa tadi yang pertama? Mudah tersinggung. Mudah tersinggung. Ya, kira-kira apa tuh solusinya supaya tidak mudah tersinggung? Apa? Yang kedua apa yang kedua? Kurang pede.
Kurang pede. Nah, supaya pede gimana kira-kira? Bisa ngasih solusinya. Yang dua, yang tiga apa tadi yang tiga? Kurang mengenali diri sendiri. Kurang mengenali diri sendiri. Nah, kayak apa tuh mengenali diri sendiri? Supaya dia lebih mengenali dirinya sendiri. Silakan kasih solusinya. Cara mengatasi kurang pede Oh iya, silakan. itu banyak-banyak bersosialisasi lawan kawan, banyak-banyak mengenal karakter kawan supaya kita yang pertama kali Iya. mudah tersinggung. Mm-mm. Jadi cara mengatasi mudah tersinggung kawan itu banyaki ke kawan-kawan supaya kita tuh mengenal karakter kawan tuh kayak apa. Jadi kalau misalnya lolos ke kawan tuh tahu oh ini kayak ini kayak ini. Jadi jangan tersinggung lah kayak itu. Iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, baik. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama, sering menyalahkan diri sendiri. Saya tipikal orang yang suka menyalahkan diri sendiri, walaupun kesalahan tersebut adalah dari orang lain. Namun sekarang saya mulai bisa meminimalisir sikap tersebut dengan mengembangkan potensi diri. Yang kedua, overthinking. Suka berpikir berlebihan terhadap banyak hal, namun overthinking tersebut tidak bertahan lama. Untuk solusi yang pertama, sering menyalahkan diri sendiri, belajar untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Ketika itu bukan kesalahan kita, coba untuk berusaha mengabaikan rasa tersebut. Iya. Karena ada beberapa hal di luar kendali kita. Jadi sebenarnya Iya. coba Abaikan. mengabaikan itu tadi Iya. menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, overthinking. Mungkin coba untuk berpikir lebih positif dan mencari hal-hal dan mengerjakan kegiatan-kegiatan positif atau hobi-hobi positif lainnya supaya bisa menghilangkan pikiran-pikiran berlebihan tersebut. Oke, baik, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Oke. Baik. Nah, terakhir silakan moderator ya. Tidak ya, oke, silakan. Baik, di sini saya akan membacakan kertas yang saya buat tadi. Ada 6 poin di sini. Yang pertama egois, yang kedua cepat emosi, yang ketiga overthinking, yang keempat mudah terpengaruh, yang kelima mageran, yang keenam mood sering berubah. Iya. Nah, itu di keenam poin. Jadi disebutkan saja di situ ya, tidak dideskripsikannya ya. Oke, silakan. Cuma di sini saya mau ambil salah satunya saja yang menurut saya itu penting, yaitu poin nomor 1 egois. Nah, kita yang namanya anak organisasi kalau boleh egois mementingkan diri sendiri itu yang namanya kita tokoh di organisasi itu pasti yang namanya bertokoh terdekat. Kalau kita egois mementingkan diri sendiri, kita tuh ada berbeda orang lain gitu. Nah, jadi kayak caranya kita tuh diri kita lah menghilangkan rasa egois itu supaya hilang. Yang sampai egois ini beda taruh sama itu, beda taruh sama lagi sampai kalau organisasi yang kita mementingkan diri kita sendiri gitu. Iya, kenapa matanya ke situ terus? Namanya ada di situ. Oke, baik, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Baik, terima kasih, kembali ke tempat duduk masing-masing. Iya, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Iya, bagus ya, ada banyak solusi, ada banyak saran-saran, masukan tadi terkait dengan bagaimana mengurangi lah seperti itu atau mengatasi, menghilangkan kepribadian yang masih kurang baik yang ada pada diri kita. Nah, namun poin yang perlu saya tegaskan lagi ya, ketika instruksinya itu mendeskripsikan ya, jangan menyebutkan saja. Oke, ini nanti silakan dipakai juga di kelas atau di lokal ketika berkuliah. Misalnya ketika diminta untuk mendeskripsikan atau untuk menggambarkan dalam bentuk tulisan gitu ya. Atau untuk menjelaskan ya. Ingat, bukan menyebutkan saja. Oke, saya lanjutkan. Nah, langkah memperbaiki diri dimulai dari, ya ini jelas ya. Dan beberapa kali sudah saya pernah sampaikan. Dimulai dari mengenali diri ya. Oke. Apa yang harus kita lakukan untuk mengenali diri? Sudah sering nih
yang ini. Apa yang harus kita lakukan untuk mengenali diri? Introspeksi diri, bercermin. Iya, bercermin. Tahapan bercermin berucap. Apa yang diucapkan? Berpandir dengan diri sendiri. Oke. Kira-kira apa yang dipandirakan kira-kira? Kira-kira supaya kita tuh lancar lah berpandir. Betakon ngerenkam siapa ya kalau lah. Iya, tapi itu memang seperti itu ya. Oke, bagus ya. Yang lain silakan. Iya, evaluasi. Apa lagi? Ada lagi? Oke, baik. Langkah sederhana yang sudah kita sering bahas. Yang pertama, mengenali identitas diri. Ya, nama, arti nama, gitu kan ya. Sudah beberapa kali pernah kita bahas yang ini. Nama, arti nama, harapan dari orang yang ngasih nama itu apa, gitu ya. Dan lain-lain sebagainya ya. Itu langkah kita dulu untuk memperbaiki diri, mengenali diri dulu ya. Mengenali diri supaya jadi berkualitas diri kita, harus kenal dulu identitas diri kita. Bukan hanya kenal nama kita saja, tapi arti nama kita juga harus kita pahami. Terus harapan dari nama kita itu, karena setiap nama adalah doa. Berarti kita harus membuat diri kita sebagaimana nama kita itu gitu ya. Terus lagi harapan dari orang yang ngasih nama itu ke kita. Orang ngasih nama itu ke kita supaya kita kayak apa gitu ya. Dikasih nama mirip dengan nama ulama supaya nanti jadi orang alim gitu ya. Jadi ada harapan dari yang ngasih nama itu. Nah, kita kadang-kadang nama tahu, arti nama tahu gitu ya. Tapi belum membuat diri kita sebagaimana nama itu. Dan juga belum membuat diri kita sebagaimana harapan yang memberikan kita nama itu. Kadang-kadang kita juga kada tahu siapa yang memberikan nama tuh. Nah, kalau ada yang masih belum tahu, habis ini bulik takuni. Takuni kuitan kah, takuni kakak, ulun nih bahari, siapa nama memberi ngaran ulun nih? Ya, kalau masih hidup orangnya datangi. Nggih, datangi harapan pian pas memberi ngaran ulun ini supaya ulun ini kayaknya jadi yang kayak apa. Iya. Nah, lalu kita bisa menyesuaikan diri kita, memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas diri kita supaya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang memberikan kita nama itu. Iya. Nah, sampai tahap ini kalau ada yang masih belum tahu arti nama, cari dulu arti nama. Kalau masih misalnya namanya itu, ya maaf ya, namanya artinya misalnya kada baik nih, betasmiah bahasa. Nggih, betasmiah bahasa. Nama itu kada mesti dari bahasa Arab, bisa aja dari bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Inggris kah misalnya ngaran pian, kada apa-apa. Nggih, atau bahasa Turki, bahasa Mandarin kah itu kan. Bahasa Korea kah itu. Asal artinya baik. Maksudnya artinya itu bagus gitu nah. Nggih, bukan berarti arti baik, mun arti baik khair berarti kan ngaran. Iya, khairun nisa, khairul ehwan gitu ya, khairul iya, khairul anwar dan lain sebagainya. Jadi yang penting bagus namanya itu artinya. Kalau namanya kada bagus, ganti ya. Ini bisa aja orang tuh bahari maulahkan ngaran tuh asal ada bangaran. Coba aja orang-orang bahari tuh orang tuha tuh unik-unik biasanya ngarannya kalau lah. Iya, lucu-lucu kadang gitu kan. Iya, pas memperkenalkan diri nama si Anu jadi kan tahu kita artinya tuh kada bagus itu kan. Dari bahasa kita seorang juga kadang-kadang dari bahasa Jawa, kadang-kadang dari bahasa apa gitu ya, tapi artinya kada bagus. Nah, cek dulu nama kita apakah artinya sudah bagus, artinya sudah baik. Kalau nya tidak baik, ya bahasa. Nggih, bahasa. Ganti namanya. Selanjutnya kekurangan. Nah, kekurangan ini salah satunya tadi dengan mengenali apa-apa saja sih kepribadian yang masih belum baik yang ada pada diri kita, yang masih kurang bagus, yang kurang baik dari apa yang ada pada diri kita saat ini gitu ya. Itu kekurangan. Nah, selain kepribadian, ada hal-hal yang lainnya juga terkait dengan kekurangan juga harus kita pahami gitu ya. Supaya apa? Kekurangan itu tidak menjadi penghambat, tidak menghambat kita untuk menuju keberhasilan atau untuk meningkatkan kualitas diri kita. Nanti kalau kekurangan itu misalnya tidak kita kenali, akhirnya menghambat kita, ya lambat jadinya ya. Bisa-bisa selalu mengalami kegagalan dalam meningkatkan kualitas diri kita. Nah, dengan mengetahui kekurangan, kita juga akan mampu membuat menentukan solusi, ya solusi-solusi apa agar kekurangan itu tidak mengganggu kita gitu ya, tidak mengganggu kita.
Selanjutnya juga kita bisa upayakan kekurangan itu malah bisa kita ubah ya, ditransformasikan menjadi kelebihan. Ya, ada yang anggap selama itu kekurangan, selama ini kan itu tuh kekurangannya misalnya. Coba pikirkan dari sisi yang berbeda, apakah kekurangan itu bisa kita ubah menjadi sebuah kelebihan? Karena kelemahan, kekurangan, dan kelebihan itu adalah sebuah perspektif kita saja, persepsi saja. Ya, menurut kita itu kekurangan, bisa jadi menurut orang lain itu kelebihan. Iya, menurut kita itu kelebihan, bisa jadi menurut orang lain itu kekurangan, kan? Satu dengan yang lainnya itu akan berbeda-beda dalam memandang satu kekurangan atau satu kelebihan. Belum lagi pada zaman yang berbeda juga akan berbeda juga orang memandang kekurangan dan kelebihan itu, gitu ya. Nah, dulu ada pada zamannya yang dibilang cantik itu misalnya indikatornya seperti ini, gitu ya. Sekarang sudah berbeda. Dulu ada zamannya orang yang dibilang sukses itu yang seperti ini, gitu ya. Sekarang sudah berbeda, gitu ya. Bahkan dari kita saja, misalnya pas kita anak-anak sampai kita yang saat ini, dulu orang anggap jadi PNS itu sukses, gitu ya. Sekarang malah orang anggap kalau berwirausaha dan berhasil dalam berwirausaha itu lebih sukses daripada hanya menjadi PNS. Karena dengan menjadi PNS, bulanannya ada batas maksimalnya. Tapi dengan berwirausaha tidak ada batas maksimal. Bisa 2 kali lipat, bisa 10 kali lipat daripada apa yang diterima oleh para PNS. Itu juga bergeser kan ya. Nah, mungkin dulu orang akan malu kalau jualan gorengan misalnya, atau jualan angkringan. Sekarang orang dengan bangganya kalau jualan angkringan. Kenapa? Jualan angkringan bisa untung sampai 8 juta bersih dalam 1 bulan. Kalau mah honor di sekolahan misalnya, jangankan 8 juta, kira-kira 800 saja kada sampai kira-kira ya kalau mah honor. Nah, jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain ya, walaupun dari sisi pakaian kadang-kadang orang juga bisa nilai kan ya. Oh, itu penampilan bagus tuh karena begawi di sekolahan, bersepatu, pakai kemeja, ini dan lain sebagainya. Itu sukses ya. Itu dulu. Wah, ini kesuksesan tidak lagi dipandang dari penampilan. Iya, walaupun orangnya pakai pantopel, sepatunya mancilang, ya kalau lah rambutnya mancilang juga, sampai lalat aja hinggap kada kawa, kada sanggup lalat kan sing hinggap di rambutnya gitu kan ya. Terus lagi orangnya harum banar gitu kan, parfumnya dan lain sebagainya. Tapi kantongnya kada berisi kimpis. Iya, gaji sebulan 300.000 misalnya, misalnya nih. Lalakian ada yang kayak itu. Pian lihat penampilannya kagum pian, tapi lihat kantongnya ya, berpikir pian untuk masa depan dengan dia gitu ya. Kenapa ya? Karena perempuan dewasa akan memikirkan masa depannya. Dia lebih mementingkan laki-laki yang mapan daripada laki-laki yang tampan. Selama lebih mementingkan laki-laki yang tampan daripada mapan ya berarti masih kekanak-kanakan. Nah, jadi bila perempuan tuh hendak lawan lakian masih mementingkan tampannya, kada mempedulikan atau kada mempertimbangkan mapannya ya berarti masih kekanak-kanakan. Kalau dewasa mesti penting mapannya. Sekurang-kurangnya laki-laki yang berproses menuju kemapanan walaupun belum mapan. Nah, walaupun belum mapan tapi kerja kerasnya bisa dilihat. Ya, maka itu potensi mapannya tinggi ya, ada dari kerja kerasnya yang bisa dilihat tadi. Tapi menurangnya waktu jadi mahasiswa sudah mengulir ya, kalau lah biasa dikirimi kuitan aja duit, SPP misalnya kiriman kuitan juga duitnya, sampai memarkir aja bayar parkir pakai duit kuitannya, sampai bakami aja di WC umum bayar pakai duit kuitannya. Ya, itu bukan dambaan perempuan ya. Bukan dambaan perempuan. Iyalah kayak itulah. Iya. Ya kada ragu-ragu lah kira-kira ya. Oke. Nah, bisa ya melihat kekurangan, kelebihan, dan itu bisa kita transformasikan juga kekurangan-kekurangan tadi menjadi kelebihan karena hanya perspektif saja, pandangan saja. Beda antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Dulu misalnya ya ada zamannya perempuan itu dikatakan cantik kalau berotot. Nah, wah ini mun berotot itu di mana orang kada cantik perempuan ya. Ada zamannya seperti itu gitu ya. Ada zamannya juga perempuan itu dikatakan cantik kalau kada mandi. Kada usah mandi. Misalnya mandi itu seminggu nyar mandi itu kan. Ada zamannya. Wah ini bibinian yang kada mandi itu iya, mesti mengurangi penilaian dari yang lain gitu kan dalam memandang dirinya ya. Dulu kenapa kada mandi itu dikatakan cantik ya? Karena ada zamannya yang mandi itu tuh dalam kolam besar. Sehingga banyak virus, banyak bakteri dan lain sebagainya.
Iya, makanya anggota-anggota kerajaan biasanya para bangsawan itu kada mandi. Iya. Nah, jadi ini ada ya yang satu masa dipandang sebagai sebuah kelebihan, tapi di masa lain malah itu kekurangan. Satu masa dipandang sebagai kekurangan, ya malah misalnya di saat ini dipandang sebuah kelebihan gitu ya. Jadi itu hanya perspektif saja. Begitu juga kita ke diri kita. Ya, jangan sampai kita melemahkan diri kita sendiri dengan menganggap kekurangan itu sebagai kekurangan, padahal belum pernah kita menganalisanya, mendalaminya, bahwa kekurangan kita itu siapa tahu adalah sebuah kelebihan atau bisa kita ubah menjadi kelebihan. Oke, baik, saya cukupkan yang ini. Nah, ada kertas yang di tangan pian tadi. Oke ya, kertasnya. Iya. Coba diremas lagi kertasnya. Iya. Terus setelah itu pian timbai aja ke sini karena lain ampun pian lah. Nah, timbai ke sini. Oke, remas kembali, lempar aja ke sini, biar aja di tempat duduk masing-masing, lempar ke sini, dan cari, temukan, lalu ambil kertas yang memang milik pian. Makanya saya permudah tadi kan ada namanya. Tapi tidak boleh saling membantu seperti yang tadi. Membuka, Aulia, nih ampun mau, yang boleh lah. Kada boleh kayak itulah. Jadi kalau kita fokus hanya cari ampun kita aja, ampun seorang aja. Jadi kalau ketemu ampun yang lain, ampun orang, ampun kawan, biar aja. Terus dipadahi, nggih. Oke, kalau tadi kita sudah saling membantu, ya sekarang bagaimana fokus untuk menyelesaikan tugas masing-masing saja ya. Oke. Baik, siap? Sudah diremas? Sudah? Oke, di sini saja ya, di sini saja. Bagaimana? Jadi yang di muka. Nggih. Yang di belakang bisa gencangin. Nah, nih di sini lah. Oke, 1 2 3 silakan. 20 detik ya untuk mencari punyanya masing-masing. Lima, 4, 3, 2, 1. Saya perpanjang 10 detik. 10, 9, 8. Ya, oke. Oke, kita tambah waktunya. Ya nggak apa-apa, supaya santai 30 detik kita tambah waktunya ya, 30 detik. Berarti yang lakian lebih mudah tuh karena sisanya ya kan ya? Iya, lebih mudah jadinya. Dapat Ariana. Oke. Iya. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik, sudah? Iya.